Apa sih korelasi antara spiritual agama dengan spiritual visual? Tidak cut, tidak memotong. Ya udah art for art, tetapi art juga untuk spiritual juga, tapi untuk keyakinan dalam artian pembekalan sebetulnya. Nanti pengkerucutannya ke situ. Foto tidak terlepas dari objek, kan gitu. Jadi apapun, ketika kita bisa mengkomunikasikannya secara kebutuhan pribadi, itu akan bisa sesuatu yang menarik. Baik lagi di Voice of Raus. Episode kali ini kita bakal ngobrol bareng Paman Kusnadi. Dia sering panggilnya Paman ya. Oke. Kang Kus ini fotografer yang dulu main senior yang di Bandung kayaknya Kang. Sering lihat terutama di Facebook ya, di komunitas Facebook Bandung tuh kayaknya semua ada Kang Kusnya. Kayaknya hampir semua. Tapi awal mula Kang Kus terjun ke foto tuh kapan dan gimana sih? Saya motret itu belum lama ya. Belum lama. Kalau saya motret belum lama. Jadi dibandingkan dengan orang-orang di atas saya sih belum lama. Dibandingkan Kang Cisa ya. Dibandingkan Kang Cisa. Jadi sebetulnya motret itu insiden saya. Motret itu insiden. Ada kepenasaran kayak semacam gitu, karena kan nggak punya alat ya pada saat itu ya. Karena pada saat sebelum saya memotret, saya masih memakai media alat lukis. Oh, dulunya awalnya ya, lukis. Jadi kurang lebih sekitar tahun 85 lah saya mulai belajar visual ya. Melukis ya berarti ya? Ngelukis kayak semacam gitu. Terus berjalan dengan waktu lama-lama kan otodidak ya. Saya nggak kuliah, nggak sekolah gitu kan. Karena nggak bisa ngelanjut kayak semacam gitu karena ketidakmampuan untuk melanjut sebetulnya karena kebodohan saya gitu kan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, dan akhirnya ya berjalanlah di di ranah belajar sendiri kayak semacam gitu kan, dari dari ngelukis berjalan dengan waktu. Dari sekitar 85 jalan saya pernah belajar dengan beberapa pelukis muda pada saat itu. Sekarang udah tua berarti? Sekarang masih muda, bahkan saya lebih kalah mudanya gitu kan. Ada beberapa yang satu beliau pada saat itu ya mahasiswa Fakultas Seni Rupa Desain ITB FSRD. Pada saat itu kan udah jalan. Nah terus lagi saya belajar sama namanya Pak Dodo Abdullah. Jadi dia pernah belajar di almarhum Kang Jehan ya, Pak Jehan ya. Jadi sambil belajar, sambil ya masih sekolah kan pada saat itu ya, gitu kan. Jadi berjalan dengan waktu aja. Belajar dengan waktu, terus pas keluar SMA tidak bisa masuk meneruskan ke perguruan tinggi, dan akhirnya memutuskan untuk jalan sendiri secara visual. Nah, artinya belajar visual dari buku ke buku ya. Dari buku ke buku, dari pameran ke pameran, diskus gitu kan, kayak semacam gini, komunikasi dengan banyak orang gitu kan. Dan tidak membatasi secara keilmuan. Jadi perlu diketahui juga, jadi visual itu, seni itu saya sebetulnya second. Utamanya apa? Pada saat itu saya belajar agama malah. Oh, santri berarti ya? Oh, bukan. Ngaji denger. Oh. Kalau santri kan ngaji ponpes kan. Kalau saya ngaji denger gitu kan. Jadi ulama ngaji, ulama mengarahkan mengguar tahu kan mengkomunikasikan sebuah keterangan, sebuah agama apapun gitu kan. Saya cuma mendengarkan, dan kebetulan pada saat itu syukur alhamdulillah yang ngajinya kebetulan banyak mahasiswa. Jadi ada banyak termotivasi oleh orang-orang sekitar gitu kan, ingin menggeluti sebuah keilmuan gitu kan. Nah makanya pas kebetulan akhirnya kolaborasi dari keagamaan itu masuk ke ranah art gitu kan, seni, berjalan dengan waktu lagi dari dari seni rupa sampai ke titik sekarang nih
ganti media gitu kan dengan fotografi. Jadi di fotografi itu saya insiden itu sekitar tahun 2001 pas anak saya lahir. 2001. Udah 22 tahun. Ya, kurang lebih seumur anak saya kuliah sekarang tingkat 3 ya. Gitu. Tapi dulu waktu ngelukis sambil belajar agama nggak dilarang tuh? Oh enggak, ya? Enggak. Justru Aman kan ya? Justru disitulah menariknya. Kalau saya ya menariknya jadi apa sih korelasi gitu kan? Apa sih korelasi antara spiritual agama dengan spiritual visual dalam artian secara art kayak semacam gitu kan? Korelasinya apa gitu kan? Karena akhirnya saya juga banyak belajar, banyak melihat gitu kan dari orang-orang yang progres secara berkesenian, terus sambil menjalankan sebuah keyakinan yang benar dalam artian menjalankan agamanya ya, gitu kan. Menjalankan agama itu maksudnya saya misalnya saya seorang Muslim misalnya gitu kan, atau misalnya Kristiani misalnya gitu kan, bisa jadi kalau misalnya saya Kristiani bisa jadi misalnya saya melukis sambil ke gereja kan gitu. Jadi tidak terlepas, tidak cut, tidak memotong, ya udah art for art, tetapi art juga untuk spiritual juga, tapi untuk keyakinan dalam artian pembekalan sebetulnya. Nanti pengkerucutannya ke situ. Kalau saya ya, karena saya juga belajar dari beberapa orang hebat gitu kan. Oh ternyata orang hebat itu ketika berjalan dengan sebuah keyakinan yang benar gitu kan, dalam artian menjalankan keagamannya. Toh lebih banyak yang survive, lebih banyak yang yang kuat gitu. Contoh kecil misalnya, saya sempat mengamati beberapa pelukis, beberapa dramawan juga, beberapa teater juga. Contoh kecil misalnya, kalau di lukis itu ada almarhum Pak Ahmad Sadali ya. Saya ngeliat gitu kan, oh dia ngejalanin lukisnya dengan sebuah keyakinannya gitu kan, agamanya dipakai. Nah kesini makin kelihatan, makin banyak gitu kan. Almarhum Jehan juga sama, Pak Jehan juga gitu saya lihat. Terus dramawan juga sama, yang terakhir ini yang dramatis tuh saya ngeliat. Tapi bukan berarti saya juga menjalankan seperti mereka, tidak. Tapi minimal gitu kan, minimal dalam sebuah perjalanan visual, perjalanan berkesenian gitu kan. Ya sedikit-sedikit menjalankan hal-hal yang seharusnya semestinya kita sebagai hamba Tuhan. Kalau saya sih seperti gitu ya berpikirnya gitu. Yang menarik itu terakhir saya tuh almarhum Rendra. Oh iya. Ya, tahu ya. Nah di situ karena sepengetahuan saya ketika membaca perjalanannya almarhum tuh pernah kesini, pernah sebuah keyakinan ini macam-macam, dan akhirnya ketemu sebuah keyakinan yang endingnya menurut almarhum tuh ini loh keyakinan saya, kan gitu ya. Dan di situ saya ngelihat satu karya yang endingnya itu sangat sangat diharapkan oleh semua umat manusia gitu kan. Kalau menurut saya, kenapa? Karena toh ujung-ujungnya manusia juga semua akan kembali kepada Tuhan kan, gitu kan. Nah, almarhum Rendra tuh ujung-ujungnya itu di syair penghujung meninggalnya tuh aku cinta padamu. Nah, aku cinta padamu berarti disinilah menariknya sebuah berkesenian ya. Berkesenian itu kan mengolah rasa, mengolah hati, mengolah pikiran gitu kan, kayak semacam gitu. Apapun. Kalau saya mungkin sekarang medianya fotografi ya dengan fotografi, pelukis dengan pelukis, pemahat dengan pemahat kayak semacam gitu kan. Dan akhirnya silakan semuanya, sepertinya semua proses itu akan ada kesamaan ya. Cuman yang membedakan sepertinya destiny. Nasibnya ya. Nasib. Contoh kecil misalnya, setahu saya, sepengalaman saya, sepemikiran saya, pengalaman kita memotret itu tidak akan jauh beda dengan pengalaman orang-orang hebat. Apa itu? Secara pengalaman ya. Secara pengalaman memotret itu nggak jauh beda sebetulnya. Yang membedakan satu destiny, kedua keseriusan, ketiga mimpi, gitu kan, mau atau tidak mau, kayak semacam gitu. Kenapa? Karena saya menemukan dalam satu titik gini. Misalnya saya ngambil sampling misalnya, Henri Cartier-Bresson misalnya, ya kita lihat misalnya, kita tahu siapa beliau gitu kan. Ketika kita tidak pernah belajar
kepada beliau, tetapi kita rajin memotret apapun tanpa spesifik. Kalau misalnya spesifik, nanti akan lebih spesifik lagi. Itu akan ada semacam pengalaman yang sama. Contoh kecil misalnya. Oh, karena setahu saya ini dari memotret ya. Kalau dari memotret, makin orang sering memotret itu makin sering mendapatkan kesalahan. Kesalahannya kayak gimana? Kesalahan itu artinya, loh kok gini ya? Kan nggak gini, pengennya gini, coba lagi. Nah, kesalahan-kesalahan itulah yang mendewasakan sebuah proses dan akhirnya matang menurut kapasitas kita. Ini yang saya mau. Contoh kecil misalnya, saya motret di jalan. Misalnya ada sebuah ruang gitu kan, sebuah ruang di mana satu titik itu ada orang, pengen ada orangnya. Gitu kan? Gitu. Kita tunggu, nggak ada aja, spread orangnya nggak di tengah, di pinggir. Itu kan proses ya, proses. Aduh, saya terlalu cepat nih atau terlalu lambat. Nah, itu kan proses atau itu secara teknis. Lama-lama ketika kita melihat karya yang sama seperti apa yang kita lakukan, kita akan bisa membaca bahwa ini pasti melakukannya seperti ini. Jadi menganalisa ya. Betul. Kalau saya melihatnya seperti gitu. Nah, cuman permasalahan itu tadi yang saya bilang destiny ya, nasib. Nasib saya, nasib Kang Arif, yaitu masing-masing punya jalannya masing-masing dan punya mimpi masing-masing, tidak terlepas dari keinginan masing-masing individu itu. Kan gitu. Ya, tapi kalau karena Kang Kus ini kan awalnya ngelukis nih, lalu memotret. Ada pengaruh nggak sih dari karena dulunya pelukis sekarang jadi motret ke karya Kang Kus yang foto nih? Jadi lebih rapih kah atau gimana? Sebetulnya prinsip saja yang membuat kesamaan. Kalau secara hasil tuh sebenarnya relatif kalau menurut hemat saya ya. Kenapa? Karena ada kesamaan. Saya ibarat kata dulu melukis itu dengan media cat, dengan media kanvas atau apapun rupa kayak semacam itu. Nah, sekarang dengan media alat, dengan media kamera, dengan media cahaya kayak semacam gitu. Nah, prinsipnya kalau saya tidak melihat ke hal-hal yang sifatnya yang itu tadi yang Kang Arif komunikasikan. Jadi saya cuman prinsipnya. Jadi saya suka dengan prinsipnya. Prinsipnya apa? Ya seperti yang kita ketahui, prinsip art itu kan ada beberapa, yang saya ketahui cuma ada 5 gitu kan. Ada warna, ada garis, ada tekstur, ada komposisi, terus ada satu lagi ada bentuk. Gitu kan. Cuman ini aja. Saya cuman suka ini aja. Jadi ketika ketemu mungkin kalau saya boleh menambahkan di fotografi cahaya gitu kan, atau misalnya tambah lagi momen. Kalau boleh saya menambahkan gitu kan kalau dalam fotografi kan, karena kalau ini juga sama, momen cahaya ada juga, cuman kan kapasitasnya beda, dibuatnya beda. Contoh kecil misalnya, sepengetahuan saya, Rembrandt misalnya, Rembrandt itu melakukan sebuah lukisan itu, melukis sebuah objek, melukis sebuah potret dirinya itu sesuai dengan timing, dengan dengan waktu pas pencahayaan yang sangat bagus pada saat nyorot kalau golden hour gitu kan ketahuan kan. Nah, kayak semacam gitu kan. Cuman bedanya itu kan diaplikasikan langsung ke ke kanvas langsung. Tapi kalau kita kan langsung disikapin secara secara komunikasi visualnya gitu. Kalau gitu kan. Itu kan, tapi tidak semua melakukan seperti Rembrandt. Kalau di lukisan sepengetahuan saya. Tapi kalau fotografi itu hampir rata-rata semua melakukan. Sesuai dengan kecenderungannya kan, sesuai dengan kalau ibarat kata cahaya ideal. Nah, gitu kan. Kalau teman-teman yang yang idealis dengan sebuah lighting tuh ada waktu-waktu ideal untuk pencahayaan tertentu gitu kan. Itu yang saya ketahui. Jadi emang lumayan lah bekalnya sih secara prinsip. Ya. Tapi kalau sekarang Kang Kus menjalankan fotografi ini sebagai hobi kah atau sebagai apa sih sekarang? Sebagai pekerjaan. Sebagai pekerjaan, satu sebagai kebutuhan. Oke, yang kerjaan dulu deh. Pekerjaan berarti ngapain sekarang? Kalau pekerjaan saya tidak terlalu industrial ya. Jadi artinya tidak menjual. Saya tidak menjual, saya tidak menawarkan, tetapi saya menerima. Ketika ada orang misalnya butuh dengan jasa saya lakukan sesuai dengan apapun berarti foto apapun tidak foto spesifik apapun. Ya.
Jadi tidak industrial. Jadi artinya tidak menjual saya. Kenapa tidak menjual? Karena tetap saya masih idealis. Idealisnya apa? Saya khawatir orang tidak cocok dengan style saya. Karena biasanya saya bekerja dengan apa yang saya suka. Oke. Jadi mau tidak mau ketika orang datang berarti sudah mau konsekuensinya dengan gaya saya. Berarti Gitu. bisa motret apa, Kang? Misalnya Paling sering deh. misalnya wedding, Wedding gitu ya. kan, itu kan anggap aja itu udah apa namanya, udah monthly lah ya, udah ya seasonal lah kayak semacam gitu. Azan dulu, Kang. Siap. Pause dulu, udah. Oke, Kang. Tadi kan kita ngebahas kebutuhan fotografi sebagai pekerjaan ya, Ya. untuk motret wedding. Ya, Dengan gaya Kang Gus juga karena sekarang kayaknya fotografer wedding juga udah mulai menunjukkan sisi idealisme untuk ya, jadi jualannya ya. Nah, untuk kebutuhan pribadi tuh kayak gimana tuh, Kang? Nah, Selain kalau pekerjaan. kebutuhan, jadi lebih banyak kebutuhan pribadinya dibandingkan kebutuhan jualnya ya, kebutuhan industri atau untuk uangnya gitu. Jadi saya lebih banyak kebutuhan untuk batinnya. Okay. Kalau saya sih seperti itu gitu kan. Karena kalau dibanding-bandingkan itu banding-bandingin. Banding kayak si atau Parel. Kalau dibanding-bandingkan ya 90-10% lah. Jadi 90%-nya lebih banyak untuk sendiri. Karena kan karena kan sifatnya kan tidak bekerja kan semacam gitu. Jadi kalau ada ya berarti saya jalan, kalau nggak ada ya saya udah hunting gitu kan sendiri gitu kan, memotret untuk sendiri kayak semacam gitu. Kalau yang saya pahami saya menjalaninya gitu karena fotografi khususnya berkesenian lah ya. Itu untuk kebutuhan batin saya. Selebihnya yang sifatnya pendapatan yaitu untuk kebutuhan hidup saya secara berkeluarga gitu kan. Terus kan kalau lihat Kang Gus ini sering motretnya justru sering banget motret di rumah atau sekitar rumah ya. Iya. Nah itu apa sih yang mendorong Kang Gus untuk kayaknya gatel banget mungkin yang di rumah juga motret atau gimana? Iya, karena pembelajaran apapun gitu kan sebetulnya tidak mesti jauh gitu kan. Khususnya misalnya visual lah ya, gambar lah ya. Kan menggambar sesuatu itu tidak mesti harus keluar rumah misalnya gitu kan. Ya apa yang kita lihat di rumah pun gitu kan itu bisa jadi objek gitu kan, karena foto itu khususnya foto ya, foto tidak terlepas dari objek kan gitu. Jadi apapun ketika kita bisa mengkomunikasikannya secara kebutuhan pribadi gitu kan, tadi yang prinsip ya. Kita bisa mengkomposisikannya, kita bisa menstylisasikannya, kita bisa melihat garisnya, kita bisa melihat bentuknya gitu kan, kita bisa mencahayai objeknya gitu kan. Itu akan bisa sesuatu yang menarik. Menarik untuk difoto. Nah gitu, karena foto bagus dengan foto menarik itu kan beda. Terkadang kalau foto bagus bisa jadi harus keluar gitu kan, ke Bromo misalnya gitu kan, bisa jadi bagus gitu kan, apapun gitu kan, mau gunungnya atau apa. Tapi kalau misalnya hal-hal yang misalnya yang tadi Kang Arif komunikasikan di rumah, ya itu menarik, bagus relatif. Kalau misalnya itu pembelajaran jadinya, kan gitu, karena ada sesuatu pembelajaran. Jadi ini pun mengajarkan kita bahwa segala sesuatu kalau kita bisa mengolah dengan baik, sesuatu ini akan bisa jadi pengetahuan. Kalau saya ngelihatnya gitu. Jadi pengetahuan maksudnya kalau misalnya fotografi misalnya gitu kan. Kita di rumah kan matahari itu sangat sangat umum ya. Kebetulan rumahnya Lembang ya. Sebetulnya nggak terlalu di Lembang pun ya itu kembali ke kita ya. Keseriusan kita. Kalau misalnya kita serius terhadap sebuah bidang, bisa jadi apapun seperti apapun karena kebutuhannya batin ya tadi Mas Arif bilang pasti gatal. Iya. Gitu kan. Karena ada sesuatu yang ini menarik loh. Artinya jadi si otak nih terus bekerja. Gitu kan. Kalau ngelihat dari sisi otak gitu kan. Otak nih terus bekerja, nggak pernah rehat. Tidur paling. Jadi progres gitu kan. Jadi progres hanya tidur saja istirahat. Jadi ketika duduk seperti gini pun ya tetap kita Nyari. otak kita
jalan ya. Jadi satu apa namanya, satu kerja otak itu ya berpikir, satu berpikir itu ya berarti harus dilakukan secara apa namanya, apa yang kita bisa dapat dari apa yang kita pikirkan. Kalau saya sih seperti gitu ya, apalagi visual misalnya gitu. Jadi kalau misalnya motret nih saya udah nggak ya syukur alhamdulillah ya, saya nggak punya lagi batasan waktu. Jadi mau siang, mau pagi, mau sore, mau apapun gitu kan. Indonesia merdeka ya. Ketika saya pengen motret saya keluar. Ketika saya motret saya motret gitu kan. Kalaupun misalnya terus yang lainnya apa? Ya yang lainnya saya normal, dalam artian normal ngedit gitu kan. Komunikasi dengan beberapa orang yang apa namanya ada di lingkungan saya gitu kan. Tapi hampir kebanyakan tetap komunikasi dengan apa namanya dengan diri sesuai dengan apa yang saya harapkan ya, terutama visual ya. Jadi saya nggak terlalu membatasi diri. Oh ini enggak gitu kan. Jadi nah disitulah apa namanya kita akan dapat sesuatu dari waktu ke waktu itu. Oh hal-hal yang sifatnya yang kita tidak pelajari ternyata dengan kita mengolah sesuatu itu tadi baik yang sederhana maupun yang harus keluar, kita akan mendapatkan sesuatu secara pengetahuan yang tak disangka-sangka seperti kan sampai jadi buku ya. Ya kan? ya, apa yang membaca ruang ya? Ya, membaca ruang. Itu Ya. dulu sempat dibahas sih di Raus juga di Selasa Baca. Jadi bukunya kurang lebih bentuknya tuh bagian covernya tuh kayak pakai semen gitu kan. Ya, itu sebetulnya bukan buku produk saya sebetulnya. Oh, oke. Itu produk teman-teman Surabaya, Cangkruk. Oh, cangkruk buku. Cangkruk buku. Jadi mereka yang ngolah. Saya sih cuman karena pada saat itu ada calling book kedua kalau nggak salah. Oh, workshop ya berarti ya? Semacam calling ya, calling book yang kedua, dan saya coba ikutan masuk dan ternyata ya syukur alhamdulillah tershortlist, terkumpul beberapa karya saya yang seolah bisa dijadikan sebuah buku gitu kan. Dan kebetulan di situ syarat dengan balik kepada idealis saya dulu ketika ngelukis. Iya, saya kebaca semua. Karena pendekatannya saya lebih pendekatan kepada visual yang tidak fotografis umumnya ya. Lebih abstrak ya, banyak foto-foto abstrak ya. Ya, bermain dengan garis, warna, komposisi, adapun beberapa objek. Nah, cuman ya akhirnya saya kolaborasi ya. Kolaborasi dengan sebuah teknis ya. Teknis apa namanya? Teknis selfie, teknis potret, teknis slow speed. Jadi sangat variatif di dalam apa namanya? Di dalam buku itu variatif. Jadi teknis non teknis, to take and to make itu ada di situ. Tapi sebenarnya secara pengambilan itu semua di rumah dan menceritakan tentang rumah ya. Ya. Renovasi rumah. Karena ada sesuatu tadi yang saya bilang. Karena sesuatu yang menarik terkadang ada di ruang yang absurd, ada di ruang yang abstrak, ada yang ruang yang acak-acakan. Ketika kita tantangannya, gitu kan, bagaimana kita mengkomunikasikan, bagaimana kita mengkomposisikan hal yang acak itu menjadi sesuatu yang menarik. Menarik untuk dilihat. Tadi kan, yang saya bilang Kang Arif tadi komunikasi di rumah aja, nah kan gitu ya. Nah, karena sudah terlatih dan akhirnya kita cuma mencari memilah kira-kira ini dikomposisikannya seperti apa gitu kan, terus nanti pengolahannya seperti apa, mau hitam putih kah atau berwarna kah, karena di buku itu ada 2 media yang saya lakukan, hitam putih dan berwarna. Warnanya ada ya, dua pendekatan. Dua pendekatan. Karena emang yang menonjol banget yang hitam putih kayaknya. Ya. Yang abstrak-abstrak itu kelihatan. Nah, yang membikin itu kan mereka. Ini cerita ya yang dari buku itu ya. Jadi si buku itu, setahu saya si buku itu desain covernya itu disesuaikan dengan karakter dari objek yang saya olah. Jadi karena kebanyakan yang diolah itu mengandung unsur semen, gitu kan, bangunan, gitu kan. Jadi mereka melakukan membuat covernya pun sesuai dengan pendalaman kepada objek yang saya perkuat ini ya, memperkuat yang saya pesan yang olah, disampaikan. gitu kan. Dan akhirnya dia bikinlah semacam plesteran semacam gitu, terus ditore dengan dengan bacaan judul yang ada. Menarik sih dulu waktu itu sempat dibahas lumayan di sini. Ya.
Oke, Kang, terakhir nih, karena kan Kangkus motret, tadi di mana aja juga jadi, buku udah bikin, pengen bikin apa lagi sih melalui fotografi? Atau yang belum sempat kesampaian gitu dan pengen? Saya sih nggak bermuluk-muluk ya. Yang jelas sih berproses aja. Kalau saya sih berjalan gitu kan. Yang jelas syukur-syukur apa yang saya lakukan, apa yang saya olah, saya bisa bermanfaat buat orang lain gitu kan, dan bisa memudahkan orang lain untuk untuk bisa melakukan hal yang sama. Kalau saya sih berpikirnya seperti gitu, seperti apa yang tadi kita komunikasiin. Jadi dalam proses apapun berproses, karena saya berorientasi kepada ilmu gitu kan, ilmu pengetahuan, karena dulu juga melukis juga sama, orientasinya ilmu, agama juga ilmu, nah fotografi juga ilmu sama gitu kan. Jadi sangat butuh bagi saya sebuah literasi gitu kan, artiannya supaya saya bisa melihat seperti apa, sejauh mana. Pertanyaannya, mampu nggak, bisa nggak saya melakukan seperti gitu, apapun gitu kan tantangannya, challenge-nya kan seperti gitu. Ketika sudah bisa, berarti kan kita akan lompat lagi kepada hal yang lain, ilmu yang lain gitu kan. Makanya saya ini nggak punya spesifik seperti saya nggak punya spesifik gitu kan. Contoh kecil misalnya kalau di temen Rauni ada uloh misalnya gitu kan. Kalau saya lihat ada spesifikasinya, ya itu menarik kalau mau tema saya kan gitu kan. Padahal saya sendiri pengen seperti uloh kan gitu dulu gitu kan. Padahal moto tai dia. Gitu kan. Tapi tetap proses apa yang uloh lakukan saya sudah lakukan kan gitu. Nah, moto tai juga Tai Japati ya saya. Kirain kenapa sih uloh kan moto tai. Saya Tai Japati juga saya potret gitu kan. Pengolahan Japati saya lebih mengerikan. Kalau kita ke unsur itu gitu kan. Tapi ya yang jelas mencari sesuatu yang sifatnya bisa lebih bermanfaat. Toh ketika saya bisa gini juga atas orang-orang yang memberikan kontribusi terhadap ilmu yang ada gitu. Jadi sebenarnya nggak muluk-muluk dan pengen tetap bermanfaat aja ya fotografi. Iya. Yang mudah-mudahan kan. Amin. Karena kayaknya fotografer baru mepet Kangkus gitu. Jadi kalau mau, kalau nggak pun nggak apa-apa. Kayak Ula dulu kan sering ke rumah Kangkus katanya. Motret landscape, sekarang motret tai. Ya proses lah, harus disikapin. Nanti juga kan ada sesuatu pengetahuan dari itu sendiri. saya nggak tega nyebut itu, makanya lebih enak. Oh iya, ada apa-apa. Oke, teman-teman, sekian untuk episode kali ini. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Oke, terima kasih.